Bagaimana jika saya mengatakan ada satu bahan di dapur Anda yang dulu diberikan oleh bangsa Mesir kuno kepada para pekerja piramida agar kuat dan bahkan digunakan oleh atlet Olimpiade pertama sebagai doping? Bukan, ini bukan akar eksotis, melainkan bawang putih biasa. Setiap hari kita hanya menambahkannya ke dalam masakan untuk aroma, padahal legenda menyebutkan khasiatnya hampir seperti sihir. Hari ini kita akan mengupas tuntas. Apakah bawang putih benar-benar antibiotik alami yang ampuh, mampu menggantikan seluruh isi kotak obat, ataukah kekuatannya hanyalah mitos yang dibumbui bau yang menyengat? Saya jamin di akhir video ini, Anda akan tahu segalanya tentang bawang putih. Bagaimana mendapatkan manfaat maksimal darinya, dalam situasi apa ia bisa berbahaya, dan mengapa para dokter belum buru-buru meresepkannya sebagai pengganti pil. Mari kita mulai investigasi beraroma ini. Untuk memahami sedalam apa pertanyaan kita ini, mari kita melakukan perjalanan singkat menembus waktu. Bawang putih adalah salah satu tanaman budidaya tertua, dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun. Papirus dari Mesir kuno mencatatnya sebagai obat untuk 22 penyakit yang berbeda. Sementara itu, legioner Romawi mengunyahnya sebelum bertempur untuk menambah keberanian dan stamina. Di Eropa abad pertengahan, selama epidemi wabah, orang-orang mengenakan kalung bawang putih, percaya bahwa baunya yang tajam akan mengusir penyakit. Bahkan Louis Pasteur yang terkenal, bapak mikrobiologi, pada abad ke-19 mencatat bahwa bawang putih mampu membunuh bakteri. Kisah-kisah tentang kekuatan ajaibnya telah diwariskan dari generasi ke generasi, mengubah tanaman kebun biasa menjadi simbol perlindungan dan kesehatan. Namun, folklore dan kepercayaan nenek moyang adalah satu hal, sementara bukti ilmiah yang ketat adalah hal lain. Dan itulah yang akan kita cari. Jadi, apa sih rahasia besar dari bawang putih ini? Coba kita bongkar isinya, bahkan sampai ke tingkat molekul. Bintang utama dalam kisah kita adalah senyawa yang bernama alicin. Nah, disinilah kejutannya. Jika bawang putih masih utuh, alicin ini sebenarnya belum ada. Senyawa ini baru terbentuk ketika sel-sel tanamannya rusak, yaitu saat kita mengirisnya, menghancurkannya, atau mengunyahnya. Di saat itulah, dua komponen yang terpisah di dalam sel, yaitu enzim aliinase dan asam aminoaliin, akhirnya bertemu dan memicu reaksi kimia. Dan hasil dari pertemuan panas inilah yang menghasilkan alicin. Alicin inilah yang bertanggung jawab atas bau dan rasa pedas yang khas itu, serta mayoritas khasiat penyembuhan yang dimiliki bawang putih. Pada dasarnya, ini adalah mekanisme pertahanan alami tanaman, semacam senjata kimia untuk melawan hama dan patogen. Tapi, bisakah senjata ini melindungi kita juga? Bayangkan alicin sebagai prajurit yang kecil namun sangat agresif. Begitu bersentuhan dengan sel bakteri atau jamur, ia langsung beraksi. Strategi utamanya adalah menyerang enzim yang mengandung belerang, yang sangat penting untuk metabolisme mikroorganisme tersebut. Dengan memblokir enzim-enzim ini, alicin secara efektif melumpuhkan musuh, menghilangkan kemampuan mereka untuk berkembang biak dan berfungsi. Ibarat mematikan pabrik-pabrik utama di sebuah kota, kehidupan di dalamnya akan terhenti. Berkat mekanisme ini, alicin menunjukkan spektrum aktivitas antimikroba yang luas. Ia efektif melawan bakteri gram positif dan gram negatif, jamur ragi, termasuk kandida yang terkenal buruk, dan bahkan beberapa virus serta protozoa. Keserbagunaan inilah yang menjadikannya objek penelitian yang sangat menarik. Namun, sejauh mana kekuatan yang terbukti di laboratorium ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata? Sekarang, mari kita bahas mitos utamanya. Apakah bawang putih bisa menggantikan fungsi antibiotik yang kita dapatkan dari apotek? Jawabannya singkat saja, tidak. Dan ini adalah poin yang sangat penting untuk kita pahami. Ketika dokter meresepkan antibiotik untuk pengobatan, misalnya pneumonia bakteri atau radang amandel, itu tandanya infeksi yang Anda alami sudah parah dan membutuhkan penanganan yang kuat dan terarah. Obat-obatan seperti penisilin atau amoksisilin memiliki dosis yang sudah terukur dengan cermat. Konsentrasinya dalam darah dapat diprediksi dan efektivitasnya telah terbukti melalui uji klinis berskala besar. Bawang putih meskipun memiliki banyak manfaat, tidak dapat memberikan tingkat keandalan yang sama. Alicin, zat aktif di dalam bawang putih, sangat tidak stabil dan mudah sekali terurai. Selain itu, konsentrasinya dalam satu siung bawang putih yang Anda makan bisa sangat bervariasi. Mencoba mengobati infeksi serius hanya dengan bawang putih itu ibarat Anda maju melawan tank hanya bermodalkan pisau dapur.
ini berbahaya dan sama sekali tidak efektif. Tindakan ini bisa menyebabkan komplikasi yang jauh lebih serius dan hilangnya waktu berharga untuk pengobatan yang tepat. Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan potensi bawang putih. Sains sedang aktif mempelajari sifat-sifatnya, dan hasil penelitian di laboratorium sangatlah mengesankan. Dalam eksperimen in vitro, atau dalam tabung reaksi, ekstrak bawang putih dan alicin murni menunjukkan aktivitas yang luar biasa. Mereka berhasil menekan pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella, bahkan Helicobacter pylori, yang dikenal sebagai penyebab tukak lambung. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih mungkin efektif melawan jenis bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik tradisional. Tentu saja, ini membuka prospek yang sangat menjanjikan. Para ilmuwan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menciptakan obat-obatan baru yang berbasis senyawa bawang putih. Jadi, meskipun bawang putih bukanlah pengganti antibiotik, ia adalah sumber inspirasi besar bagi pengembangan farmasi di masa depan. Namun, mengapa sesuatu yang bekerja sangat cemerlang saat diuji di laboratorium atau in vitro tidak selalu sama efektifnya ketika sudah berada di dalam tubuh kita? Disinilah kita berhadapan dengan masalah bioavailabilitas. Seperti yang sudah kita bahas, alisin adalah molekul sprinter. Ia sangat aktif, tetapi masa hidupnya sangat singkat. Begitu masuk ke sistem pencernaan kita, alisin dengan cepat bertransformasi menjadi senyawa sulfur lainnya. Selain itu, lingkungan asam lambung dan enzim pencernaan juga turut berkontribusi dalam perusakannya. Akibatnya, hanya sebagian kecil alisin awal yang berhasil mencapai aliran darah dalam bentuk aktif. Ini adalah alasan utama mengapa mengonsumsi satu bonggol bawang putih mentah tidak bisa disamakan dengan meminum satu tablet antibiotik. Obat-obatan farmasi dirancang secara khusus agar stabil, mudah diserap, dan mampu mencapai konsentrasi yang tepat di jaringan tubuh yang ditargetkan. Sementara itu, dengan bawang putih, semuanya jauh lebih kompleks dan kurang terduga. Oleh karena itu, para ilmuwan kini aktif meneliti dan berupaya menciptakan formulasi alisin dan senyawa bawang putih lainnya yang memiliki stabilitas yang lebih tinggi. Baik, kita sudah bahas infeksi yang serius. Lalu, bagaimana dengan flu atau masuk angin biasa? Hampir setiap keluarga punya resep turun-temurun. Kalau mulai sakit, coba makan 1 siung bawang putih mentah. Apakah cara ini benar-benar ampuh? Di sini data ilmiah memang lebih menjanjikan, tapi tetap saja hasilnya belum seragam. Beberapa penelitian telah meneliti dampak suplemen bawang putih terhadap frekuensi dan durasi flu. Misalnya, ada satu penelitian terkenal yang menunjukkan bahwa kelompok yang rutin mengonsumsi kapsul bawang putih lebih jarang terkena flu dibandingkan kelompok yang diberi placebo. Bahkan, kalaupun mereka sakit, pemulihannya juga lebih cepat. Tentu saja ini terdengar sangat menjanjikan. Namun tinjauan dan penelitian lain yang dilakukan belakangan tidak menunjukkan hasil yang meyakinkan seperti itu. Para ilmuwan sepakat bahwa bawang putih memang punya potensi tertentu untuk mencegah flu, kemungkinan besar karena kemampuannya dalam menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Tapi, untuk menyebutnya sebagai penyembuh 100% rasanya masih terlalu dini. Kita masih butuh penelitian yang lebih besar dan lebih mendalam. Namun, jika kita bicara soal di mana bawang putih benar-benar menjadi pahlawan super, itu pasti di ranah kesehatan jantung dan pembuluh darah. Inilah manfaatnya yang paling banyak diteliti dan terbukti secara ilmiah. Berbagai studi menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih atau ekstraknya secara teratur mampu menurunkan tekanan darah. Meskipun efeknya moderat, namun konsisten. Dampaknya bahkan disamakan dengan beberapa obat anti-hipertensi lini pertama. Mekanisme kerja ini terkait dengan kemampuan senyawa dalam bawang putih untuk merelaksasi dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Selain itu, bawang putih juga memberikan dampak positif pada kadar kolesterol. Ia membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau low density lipoprotein, LDL, serta total kolesterol tanpa memengaruhi kadar kolesterol baik, HDL. Aksi ganda ini yaitu menurunkan tekanan darah sekaligus memperbaiki profil lipid, menjadikan bawang putih sebagai sekutu yang sangat berharga dalam upaya pencegahan aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Melanjutkan pembahasan sistem kardiovaskular, kita tidak boleh melewatkan satu sifat penting bawang putih lainnya, kemampuannya memengaruhi pembekuan darah. Senyawa yang terkandung dalam bawang putih memiliki aksi antiagregasi, atau sering disebut efek antiplatelet. Sederhananya, senyawa ini menghalangi trombosit,
Sel darah yang bertanggung jawab membentuk gumpalan untuk saling menempel. Efek pengenceran darah ini sangat bermanfaat untuk mencegah terbentuknya trombus atau gumpalan darah yang merupakan penyebab utama serangan jantung dan stroke iskemik. Namun, ada sisi lain dari mata uang ini. Justru karena sifat inilah, bawang putih harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati oleh orang yang sudah rutin minum obat antikoagulan, seperti warfarin. Konsumsi bersamaan bisa meningkatkan efek pengenceran darah secara berlebihan dan justru meningkatkan risiko pendarahan. Selain itu, para dokter sangat menganjurkan untuk menghentikan penggunaan suplemen bawang putih dan membatasi konsumsi bawang putih segar 1 hingga 2 minggu sebelum menjalani operasi bedah terencana apapun. Salah satu topik yang paling menarik perhatian dan sering diperdebatkan adalah peran potensial bawang putih dalam melawan kanker. Mari kita tegaskan sejak awal, bawang putih bukanlah obat penyembuh kanker. Namun, banyak penelitian epidemiologi, yaitu studi berbasis observasi, telah menemukan pola yang menarik. Orang yang secara rutin mengonsumsi bawang putih dalam pola makan, mereka memiliki risiko yang lebih rendah terkena beberapa jenis penyakit onkologi, khususnya kanker lambung, usus besar, kolorektal, kerongkongan, esofagus, dan prostat. Para ilmuwan menghubungkan hal ini dengan beberapa mekanisme kerja. Pertama, sifat antioksidan bawang putih membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kedua, senyawa yang dikandungnya dapat memperlambat pertumbuhan sel tumor dan bahkan memicu proses apoptosis atau yang dikenal sebagai kematian sel terprogram. Ketiga, bawang putih juga berpotensi menghalangi pembentukan nitrosamin, zat karsinogenik yang dapat terbentuk di dalam lambung. Namun, penting untuk diingat, data ini terkait dengan pencegahan sebagai bagian dari pola makan sehat dan bukan sebagai pengobatan. Ketika membahas manfaat bawang putih, otak jarang sekali terlintas di pikiran kita. Padahal peran bawang putih bagi kesehatan otak sangat penting. Otak kita adalah organ yang sangat boros energi. Dalam proses kerjanya, organ ini menghasilkan sejumlah besar radikal bebas. Proses ini yang kita kenal sebagai stres oksidatif, seiring waktu dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian sel-sel saraf. Inilah faktor utama di balik penuaan otak dan perkembangan penyakit neurodegeneratif, seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson. Dan disinilah antioksidan yang melimpah dalam bawang putih memainkan perannya. Senyawa-senyawa kuat, seperti S-alilcysteine, yang terbentuk dari alisin, mampu menembus sawar darah otak. Fungsinya adalah melindungi neuron atau sel saraf dari kerusakan akibat oksidasi. Studi laboratorium pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih berpotensi meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif. Tentu saja kita masih menunggu rekomendasi klinis langsung untuk konsumsi manusia. Namun potensi ini terlihat sangat menjanjikan dan patut untuk terus diteliti. Setelah mendengar semua pujian ini, mungkin Anda akan tergoda untuk langsung makan bawang putih sampai berkilogram-kilogram. Nah, ini membawa kita ke mitos populer kedua. Makin banyak, makin baik. Pernyataan ini jelas salah besar. Bawang putih adalah makanan dengan aktivitas biologis yang sangat tinggi, dan konsumsi berlebihan atau overdosis dapat memicu berbagai efek samping yang tidak menyenangkan. Efek yang paling kentara adalah gangguan pencernaan. Makan bawang putih mentah dalam jumlah besar dapat sangat mengiritasi lapisan lambung dan usus. Ini bisa menyebabkan sakit maag, nyeri perut, kembung, dan diare. Selain itu, senyawa sulfur yang mudah menguap akan diserap ke dalam darah. Senyawa ini kemudian dikeluarkan tidak hanya melalui napas, tapi juga melalui pori-pori kulit, menghasilkan bau badan yang menyengat dan tidak sedap. Dalam kasus yang jarang terjadi, konsumsi yang sangat berlebihan bahkan dapat memicu masalah pada hati atau liver. Sama seperti produk yang bereaksi kuat lainnya, di sini kunci utamanya adalah moderasi. 1 atau 2 siung per hari adalah dosis optimal bagi kebanyakan orang yang dapat memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek samping. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai bawang putih adalah, mana yang lebih baik dikonsumsi, mentah atau dimasak? Ini adalah perdebatan sengit mengenai manfaat kesehatan, dan pemenangnya sangat tergantung pada tujuan spesifik Anda. Jika tujuan utama Anda adalah mendapatkan efek antibakteri maksimum dari alisin, maka jawabannya sudah pasti, hanya bawang putih mentah. Seperti yang kita tahu, alisin terbentuk berkat bantuan enzim aliinase. Enzim ini sangat sensitif terhadap suhu. Pada suhu 60 derajat Celcius saja,
enzim ini sudah mulai terdegradasi, dan jika direbus atau digoreng terlalu lama, enzim ini akan hilang sepenuhnya. Ini berarti sup bawang putih atau kentang goreng yang dicampur bawang putih praktis tidak mengandung alicin aktif. Namun, bukan berarti bawang putih yang dimasak itu sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam proses pemanasan, senyawa bermanfaat lainnya akan terbentuk. Contohnya adalah ajun, yang juga memiliki sifat antitrombotik serta antioksidan kuat seperti S-alilsistin. Lantas, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin memasak hidangan lezat, namun tetap mempertahankan sebagian besar manfaat alisin di dalamnya? Ada satu trik sederhana namun jenius yang direkomendasikan banyak ahli gizi. Ini disebut metode hancurkan dan tunggu. Rahasianya adalah memberikan waktu bagi enzim untuk bekerja sebelum mereka dihancurkan oleh panas. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menghancurkan, mememarkan, atau mengiris bawang putih hingga halus, lalu membiarkannya di atas talenan selama 10 hingga 15 menit sebelum memasukkannya ke dalam masakan Anda. Selama waktu tunggu ini, reaksi antara aliin dan aliinase akan terjadi sepenuhnya, menghasilkan kadar alisin maksimal di dalam bawang putih tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa bawang putih yang teraktivasi ini mempertahankan sifat antimikroba yang jauh lebih banyak, bahkan setelah proses pemanasan yang singkat. Langkah sederhana ini tidak memakan biaya apapun, namun memungkinkan Anda mendapatkan manfaat kesehatan yang jauh lebih besar dari bumbu favorit Anda ini. Di pasaran modern, kita bisa menemukan bawang putih dalam berbagai bentuk, mulai dari siung segar, bubuk kering, kapsul minyak, hingga tablet yang mengandung ekstrak. Lalu, mana yang harus dipilih? Jika Anda tidak memiliki kontraindikasi, bawang putih segar selalu menjadi pilihan terbaik. Bawang putih segar menyimpan seluruh spektrum nutrisi bermanfaat dalam bentuk alaminya. Bubuk bawang putih memang alternatif yang praktis, namun sayangnya, sebagian besar kandungan alisin akan hilang selama proses pengeringan. Urusan suplemen bawang putih jauh lebih rumit. Keuntungan utamanya adalah tidak berbau dan memiliki dosis yang terstandarisasi. Namun, kualitas suplemen bisa sangat bervariasi. Kapsul berbasis minyak dianggap paling kurang efektif, sebab kandungan alisin tidak stabil jika berada di dalam minyak. Lebih baik memilih tablet yang dilapisi lapisan enterik, pelindung usus, khusus. Lapisan ini melindungi zat aktif dari asam lambung, memungkinkannya dilepaskan dan diserap di usus. Saat memilih suplemen, carilah informasi tentang potensi pelepasan alisin. Alicin rilis potensial pada kemasan. Ini adalah indikator kualitas yang paling penting. Meskipun alisin adalah bintang utama bawang putih, kita tidak boleh melupakan komponen berharga lainnya yang tak kalah penting. Bawang putih adalah gudang nutrisi yang luar biasa. Contohnya, S-alilsistin atau SAC yang sudah disebutkan adalah antioksidan kuat yang mudah diserap tubuh dan ditemukan dalam jumlah besar pada ekstrak bawang putih yang telah melalui proses penuaan atau aged garlic extract. Bawang putih juga mengandung flavonoid seperti quercetin yang dikenal mampu melawan peradangan. Selain itu, bawang putih merupakan sumber mangan yang sangat baik. Mineral penting yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan mendukung metabolisme tubuh. Ia mengandung vitamin B6 yang vital bagi sistem saraf dan vitamin C yang berperan penting dalam mendukung imunitas. Dan bawang putih juga kaya akan selenium, sebuah mikronutrien yang memainkan peran kunci dalam fungsi kelenjar tiroid serta melindungi sel-sel dari kerusakan. Kombinasi kandungan yang kaya dan kompleks inilah yang menjadikan bawang putih bukan sekadar bumbu masakan, melainkan functional food yang sesungguhnya. Topik kesehatan usus dan mikrobioma saat ini sedang sangat populer. Lalu, apa peran bawang putih dalam konteks ini? Ternyata peran bawang putih memiliki dua sisi. Di satu sisi, bawang putih bertindak sebagai prebiotik. Ia mengandung serat jenis khusus, seperti inulin dan fruktooligosakarida atau FOS, yang tidak dicerna di saluran pencernaan atas. Serat ini diteruskan ke usus besar, di mana ia menjadi makanan bagi bakteri baik, seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus. Dengan demikian, konsumsi bawang putih dalam jumlah sedang dapat mendukung pertumbuhan mikrobiota yang sehat. Namun, di sisi lain, zat-zat yang sama ini termasuk dalam kelompok FODMAP, yakni karbohidrat rantai pendek, yang bisa menyebabkan masalah bagi penderita sindrom iritasi usus atau IBS.
Pada individu dengan IBS, FODMAP sulit diserap dan secara aktif difermentasi oleh bakteri. Proses ini yang memicu produksi gas, perut kembung, dan rasa sakit. Oleh karena itu, penderita IBS sering disarankan untuk menghindari atau sangat membatasi asupan bawang putih dalam diet mereka. Di internet, kita bisa menemukan banyak sekali resep kesehatan ala rumahan, dan salah satu yang paling populer adalah air rendaman bawang putih. Resepnya sederhana. Cukup masukkan beberapa siung bawang putih utuh ke dalam segelas air, diamkan sebentar, lalu minum. Konon, minuman ini dipercaya memiliki segala macam khasiat penyembuhan, baik yang masuk akal maupun yang tidak. Mari kita telaah, apakah klaim tersebut benar-benar valid? Seperti yang kita ketahui, komponen aktif utama bawang putih, yaitu allicin, hanya terbentuk saat sel-selnya dihancurkan atau dirusak. Jika Anda hanya merendam siung bawang putih secara utuh di dalam air, allicin yang dihasilkan sangatlah sedikit, nyaris tidak ada. Kalaupun Anda menghancurkannya terlebih dahulu, allicin memang akan terbentuk. Namun senyawa ini akan sangat cepat rusak dan hilang efektivitasnya dalam air. Selain itu, membiarkan bawang putih mentah terendam dalam air pada suhu kamar selama berjam-jam adalah cara cepat bagi bakteri berbahaya untuk berkembang biak, termasuk bakteri pemicu botulisme. Jadi, air bawang putih ini pada dasarnya adalah minuman yang tidak bermanfaat dan berpotensi membahayakan kesehatan Anda. Anda akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar hanya dengan mengonsumsi 1 siung bawang putih segar yang sudah dihaluskan atau dikunyah. Meskipun dikenal sangat bermanfaat, ternyata bawang putih tidak cocok dikonsumsi oleh semua orang. Ada beberapa kondisi kesehatan yang mengharuskan konsumsinya dibatasi atau bahkan dihindari sama sekali. Terutama ini berlaku untuk mereka yang memiliki gangguan saluran pencernaan, GI yang sedang kambuh atau akut, seperti gastritis, tukak lambung, pankreatitis, dan GERD, gastroesophageal reflux disease. Bawang putih dapat mengiritasi lapisan mukosa pencernaan dan memperburuk gejala yang ada. Bawang putih juga perlu dihindari oleh penderita gangguan pembekuan darah atau mereka yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah, antikoagulan. Berhati-hatilah juga bagi mereka yang menderita hipotensi atau tekanan darah rendah, karena bawang putih berpotensi menurunkannya lebih jauh lagi. Alergi terhadap bawang putih memang jarang terjadi, namun tetap ada kemungkinan. Dan tentu saja, secara akal sehat, hindari mengonsumsi bawang putih berlebihan sebelum menghadiri pertemuan penting atau kencan. Selalu dengarkan sinyal tubuh Anda, dan jika Anda memiliki kondisi kesehatan kronis, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Mari kita sejenak lupakan soal medis dan lihat bawang putih dari sudut pandang lain, sebagai raja di dapur. Sulit rasanya membayangkan masakan dunia tanpanya. Coba ingat pasta Italia dengan saus aglio e olio, di mana bawang putih dan minyak zaitun menciptakan aroma yang sungguh memikat. Atau sup Prancis aigo bollido, yang secara khusus menonjolkan cita rasa bawang putih. Dalam masakan Asia, bawang putih digunakan di hampir semua tempat, mulai dari hidangan tumisan Cina, stir fry, hingga kari Thailand. Dalam diet Mediterania yang diakui sebagai salah satu diet tersehat di dunia, bawang putih adalah komponen yang mutlak diperlukan. Bawang putih mampu mengubah hidangan yang paling sederhana sekalipun, menambahkan kedalaman rasa, kepedasan, dan kompleksitas. Ia bersahabat baik dengan daging, ikan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Ia adalah bahan serbaguna yang membuat makanan kita tidak hanya lebih sehat, tetapi juga jauh lebih lezat. Dan mungkin disitulah letak keajaiban utamanya, kemampuannya untuk memberikan manfaat sekaligus kenikmatan dalam satu waktu. Nah, setelah mendengar semua manfaatnya, bagaimana cara yang tepat untuk memasukkan superfood ini ke dalam menu harian kita? Berikut adalah beberapa tips sederhana. Pertama, usahakan selalu menggunakan bawang putih segar, bukan yang berbentuk bubuk. Kedua, ingatlah aturan cincang dan tunggu 10 menit sebelum Anda mulai memasak. Tambahkan bawang putih cincang ke dalam dressing atau saus salad Anda. Kombinasi dengan minyak zaitun dan air lemon itu sangat mudah dan menyehatkan. Anda juga bisa menggosokkan 1 siung bawang putih pada roti yang dipanggang sebentar untuk membuat bruschetta yang aromatik. Untuk menjaga nutrisinya, tambahkan bawang putih di akhir proses memasak, seperti pada sup, saus, atau tumisan sayuran. Lalu untuk mengurangi bau mulut setelah mengonsumsi bawang putih, Anda bisa mengunyah daun seledri atau daun mint, minum segelas susu, atau memakan apel.
Yang terpenting adalah konsistensi dan porsi yang wajar. Jadikan bawang putih sebagai pendamping lezat dan setia Anda dalam perjalanan menuju kesehatan. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah bawang putih ini benar-benar obat mujarab untuk segala penyakit? Tentu saja tidak. Apakah ia hanya sekadar bumbu penyedap rasa biasa? Juga bukan. Kenyataannya seperti biasa berada di titik tengah. Bawang putih adalah makanan fungsional yang istimewa, sebuah bumbu super sejati yang dihadiahkan alam kepada kita. Penelitian ilmiah telah membuktikan manfaatnya yang nyata untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, dan tentunya mendukung sistem kekebalan tubuh. Sifat antibakterinya memang patut diacungi jempol, tapi ingat baik-baik, bawang putih sama sekali bukan pengganti antibiotik modern untuk mengatasi infeksi atau penyakit serius. Kekuatan bawang putih terletak pada konsumsi rutin dan teratur sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang, bukan hanya dikonsumsi sewaktu-waktu saat Anda sakit. Ia bukanlah obat dewa, melainkan salah satu kepingan penting dalam mozaik gaya hidup sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, mohon dukung kami dengan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ulasan menarik lainnya. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Bagaimana Anda paling sering menggunakan bawang putih? Hanya untuk memberikan rasa atau Anda juga percaya pada kekuatan penyembuhannya? Bagikan cerita dan resep favorit Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.